Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga besar Civitas Akademika ITB yang saya cintai. Lembaran tahun 2021 sebentar lagi akan bersama-sama kita tinggalkan untuk menapak ke lembaran tahun 2022. Di sepanjang tahun 2021, kita masih harus berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 serta meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya. Meskipun tidak mudah, pemerintah dengan dukungan seluruh elemen masyarakat Indonesia telah berhasil menekan penyebaran COVID-19 dan mengatasi dampak-dampaknya. Keberhasilan ini patut kita syukuri bersama. Keberhasilan tersebut memberikan harapan serta optimisme bahwa di tahun 2022 kita bisa bergerak lebih sigap untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dan mencapai kemajuan yang kita cita-citakan bersama. Berkenaan dengan permasalahan pemulihan ekonomi nasional tersebut, ke depan kita perlu memperkuat berkolaborasi guna menggali dan menciptakan kesempatan-kesempatan baru dengan mengerahkan daya kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan. Dalam wadah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, para mahasiswa dapat turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan pada pemulihan ekonomi tersebut. Selain itu semua, kemitraan antara ITB dengan segenap alumni ITB juga merupakan modal sosial yang penting untuk memperluas kesempatan-kesempatan yang baru. ITB sebagai perguruan tinggi berstatus badan hukum memiliki otonomi akademik untuk terus-menerus berinovasi di bidang Tridharma guna meningkatkan kontribusinya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan juga untuk meningkatkan reputasinya di mata dunia. Pelaksanaan otonomi akademik tersebut kiranya perlu dijalankan dengan semakin memperkuat kebersamaan di antara segenap sivitas akademika ITB, serta menjaga nilai-nilai luhur serta tradisi keilmuan yang dimiliki ITB. Nilai-nilai luhur, tradisi keilmuan, dan kebersamaan dari segenap sivitas akademika ITB merupakan modal utama yang dimiliki ITB untuk melaju ke depan. Majelis Wali Amanah ITB adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar kelembagaan ITB yang memiliki peranan intermediary antara ITB dengan berbagai elemen lain di masyarakat. Kolaborasi yang berkesetaraan antara ITB dan berbagai elemen di masyarakat merupakan faktor penting untuk meningkatkan sumbangsi ITB bagi bangsa dan negara ke depan. MBA ITB akan meningkatkan peranannya dalam mempererat dan memperluas komunikasi dan kolaborasi antara ITB dengan berbagai elemen masyarakat tersebut. Mari kita bersama-sama menyongsong kedatangan tahun 2022 dengan disertai harapan dan optimisme bahwa kita akan segera melewati masa-masa krisis dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang semakin sejahtera, maju, dan bermartabat di mata dunia. In harmonia progressio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam hitungan hari ke depan, kita semua akan menyambut pergantian tahun. Kita akan memasuki episode perjalanan yang baru,
yaitu tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021. Pergantian tahun tersebut merupakan penanda dari berlalunya waktu, a mark of the passage of time. Tapi pergantian tahun tidak lantas menjadi momentum perubahan. Berlalunya waktu tidak lantas berkorelasi dengan perubahan dan kemajuan. Kita hanya akan mengalami perubahan seiring dengan berlalunya waktu, kalau kita mengikhtiarkan perubahan itu. Agar suatu perubahan dapat terjadi, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, refleksi atau perenungan akan kondisi-kondisi dan rangkaian peristiwa yang telah terjadi hingga hari ini. Kedua, aspirasi akan kondisi-kondisi yang lebih baik dari yang sudah ada. Ketiga, langkah-langkah untuk mengerahkan dan mengelola sumber daya untuk mewujudkan transformasi menuju kondisi-kondisi baru yang dipandang lebih baik. Keempat, keyakinan bahwa perubahan menuju yang lebih baik adalah perintah Tuhan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, kita bisa memasuki episode perjalanan tahun 2022 dengan disertai harapan akan perubahan. Tahun 2021, sebagaimana halnya dengan tahun 2020, merupakan masa-masa yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dunia disebabkan oleh pandemi COVID-19. Di masa-masa itu, kita bukan hanya menghadapi permasalahan kesehatan, melainkan juga krisis ekonomi dan sosial yang luas. Meskipun demikian, kita semua telah menghadapi masa-masa itu dalam semangat kebersamaan dengan diiringi kesabaran dan ketabahan. Semoga kita dapat memetik pelajaran dan hikmah dari masa-masa itu sebagai bekal untuk melangkah ke depan. Memasuki tahun 2022, kita masih menghadapi tantangan untuk terus secara bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 hingga benar-benar terbebas dari pandemi tersebut. Kita juga perlu secara bersama-sama bekerja dan berkolaborasi untuk melakukan pemulihan ekonomi dan sosial, serta untuk bergerak lebih jauh guna mencapai kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Berkaitan dengan tantangan-tantangan tersebut, perguruan tinggi pada umumnya dan ITB pada khususnya mengemban tanggung jawab moral untuk mengambil peranan yang berarti. Senat Akademik ITB akan terus bekerja untuk meningkatkan perannya dalam merumuskan norma-norma akademik sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB, sehingga dapat melangkah ke depan dengan semakin mantap. ITB sebagai perguruan tinggi yang berstatus badan hukum memiliki otonomi akademik untuk melakukan pengembangan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menjawab permasalahan bangsa dan memandu perubahan. Menyandang status otonomi akademik perlu dilihat tidak hanya dari aspek hak dan kewenangan, tetapi yang tidak kalah penting adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab. Menyandang status otonomi akademik artinya juga mengemban amanah yang lebih tinggi dan tanggung jawab moral yang lebih luas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam menjawab permasalahan bangsa. Otonomi akademik yang dimiliki ITB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu sebesar-besarnya digunakan untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab tersebut. Akhirul kalam, mari kita bersama-sama menyambut kedatangan tahun 2022 dengan disertai refleksi dan perenungan, semangat untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, serta harapan dan optimisme akan masa depan yang lebih sejahtera, adil, damai, dan maju bagi kita semua, serta seluruh bangsa Indonesia. Betapapun sulitnya memprediksi apa yang akan terjadi, masa depan tetap harus dipersiapkan dan dirancang dengan matang. Mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa melimpahkan ampunan, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkah ke depan di jalan yang diridhoinya, serta membawa kemaslahatan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Menyongsong pergantian tahun 2021-2022 adalah waktu yang baik bagi kita untuk melakukan refleksi dan retrospeksi, sembari memproyeksikan visi dan aspirasi ke depan. Tantangan ke depan bagi kita semua tentunya adalah untuk secara bersama-sama mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, mendorong pemulihan ekonomi nasional, mewujudkan visi dan aspirasi kita bersama. Hari ini globalisasi tengah bergeser menjadi semakin multipolar yang diikuti dengan perubahan pola dalam hubungan internasional yang semakin interconnected dan interdependent. Kompleksitas dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan bukti dari interconnectivity dan interdependence tersebut. Meskipun demikian, perubahan-perubahan tersebut di atas juga menciptakan peluang-peluang baru dalam pengembangan dan pemajuan sains, teknologi, serta sosial dan humaniora. Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia yang berbineka dalam kebudayaan dan sangat kaya dalam keanekaragaman hayati perlu terus mengatur pertumbuhan sains, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan humaniora sebagai pilar intelektual untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian dan kedaulatan NKRI, serta mengangkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan kecendekiaan para guru besar semakin memainkan peranan yang sangat penting. Dalam pengertian yang luas, seorang guru besar adalah intelektual, pembelajar dan pengajar, peneliti, filsuf, scholar, cendekia, dan seniman. Pembimbing akademik bagi mereka yang menuntut gelar akademik tertinggi. Pembimbing bidang keilmuan sehingga ia layak disebut sebagai grand persona. Dengan berbagai atribut tersebut, seorang guru besar juga merupakan agent of change, baik perubahan dalam dimensi intelektual, keilmuan, maupun moral. Dalam kebudayaan Jepang, sosok dengan kedudukan yang terhormat seperti ini disebut dengan sensei. Seorang sensei mewakili wajah dari alma maternya. Seorang guru besar mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan dan menjaga nilai-nilai akademik dan integritas akademik, serta berkontribusi dalam pengembangan institusi akademik. Dan selain itu, seorang guru besar juga mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan keilmuan yang berorientasi ke masa depan, serta berperan dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam institusi ITB sebagai perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum yang memiliki otonomi akademik, tanggung jawab para guru besar menjadi sangat dan semakin tinggi. Kedepan, Forum Guru Besar ITB bersama dengan pilar-pilar kelembagaan ITB lainnya, segenap sivitas akademika ITB dan para pemangku kepentingan ITB perlu menjalin kolaborasi yang lebih erat guna merespon tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan meningkatkan kontribusi dalam kemajuan peradaban dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warga ITB. Mendekati penghujung 2021, berbagai peristiwa telah kita hadapi bersama. Banyak pelajaran serta hikmah yang kita petik. Selayaknya menjadi bekal bagi kita semua untuk memasuki 2022 dengan penuh harapan dan optimisme. Pemerintah Indonesia didukung oleh segenap tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia telah menangani lonjakan COVID-19. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan sivitas akademika ITB dalam menjalankan tugas dengan baik, berkarya memberikan yang terbaik dengan penuh dedikasi dalam keterbatasan. Mahasiswa dengan bimbingan para dosen menorehkan banyak prestasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Begitu juga tidak sedikit dosen-dosen ITB yang telah membuktikan karya-karya unggulannya di berbagai ajang kompetisi. Dan tidak kalah pentingnya, ITB sebagai institusi pendidikan tinggi pun memperoleh sejumlah penghargaan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Antara lain yang baru-baru ini adalah ITB meraih peringkat terbaik dalam sistem pemeringkatan kemahasiswaan dalam kategori perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa antara 5.000 sampai 18.000. Untuk sistem pembelajaran daring Indonesia atau SPADA Award, perguruan tinggi terbaik dukungan institusi terhadap pembelajaran daring adalah Institut Teknologi Bandung. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang terbaik juga adalah Institut Teknologi Bandung. Berbagai keberhasilan di masa-masa sulit ini menunjukkan bahwa kebersamaan
empati dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit dan bergerak. Di tahun 2022 yang akan datang, ITB akan melanjutkan langkah-langkah transformasional. Selain menyelesaikan penguatan kepranataan yang telah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Dalam kepranataan kelembagaan, ITB menjunjung prinsip good governance yang menyakup the rule of law, kesetaraan, dan akuntabilitas publik. Di bidang pendidikan, layanan bagi seluruh mahasiswa akan terus ditingkatkan untuk menghasilkan learning outcome yang semakin tinggi, sembari terus memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan berbagai pelaku industri bisnis, pelaku pemerintahan, badan-badan pembangunan, serta komunitas-komunitas kreatif. Di bidang penelitian, kita tengah menyelesaikan platform kecendikiaan atau scholarly platform yang kita namai budaya ilmiah unggul. Nah, diharapkan secara bertahap akan terjadi penguatan lagi atmosfer akademik kita, budaya penelitian, dan ekosistem inovasi. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, kita akan terus fokus mendorong pemulihan ekonomi secara inklusif. Nah, selain ini semua, ITB dalam waktu dekat akan meresmikan pembukaan kampus ITB di Cirebon. Ini adalah bentuk komitmen kita dalam perluasan akses kepada layanan pendidikan tinggi. Bapak, Ibu, dan segenap sivitas akademika ITB yang saya hormati, terima kasih dan penghargaan kepada seluruh mahasiswa, orang tua, keluarga, segenap dosen, tenaga kependidikan, dan alumni yang telah bahu-membahu bekerja sama hingga di masa pandemi ini kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran daring secara optimal. Secara khusus saya sampaikan pula terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Satgas COVID-19 ITB, pelayanan kesehatan, Direktorat Sarana Prasarana, pemerintahan daerah, alumni yang telah bekerja untuk menjaga keselamatan kita semua di masa pandemi. Sebagai penutup, perkenankan saya mengajak kita semua untuk terus menjaga dan memperkuat kebersamaan, memantapkan langkah melewati masa krisis dan memasuki tahap pemulihan ekonomi sosial demi kemajuan ITB dan bangsa Indonesia. In harmonia progressio. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bergerak ke depan di koridor yang diridhoinya. Dan semoga dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa senantiasa menjaga kebersamaan dan solidaritas untuk bergerak ke depan dengan langkah yang semakin mantap. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.